Shalom Mamanginang. Adorang sotapuka pertanyaan di minggu ta sadarion martanyang nahohom mahita. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 2 sampai 3. Kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan terputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tabegema hatani debata turpu epistel di mingguan sian buku tolu Musa bindu 25 ayat sada saprotu ayat 10. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa di dolok Sinai songonon. Pabuah matu halak Israel jala dohonomu matu nasida. Ia dung masuk hamu tu tano silihonokku tu hamu ikon pataluomu do tano i marparadianan sabat di Jahoba. Ikon 6 tahun leleng na saburonmu ladangmu jala 6 tahun leleng na payas iason rating ni hau anggurmu dohot papunguhon akapar buena. Alai anggo di tano papituon ikon marparadianan sabat do tanoi ima sabat di Jahoba dan jadi saburonmu di siladamu manang payasomu rating ni hau anggurmu. Alayanggo saga na tubu dung salpu gotilon dang jadi gotilonmu akapar bue ni hau anggurmu naso pinayasmu ipe dang jadi tapuhonmu
ala tahun paradianan sabat ditanoi doi. Yang gugugo ni tanoi di tahun paradianan sabati ikon gabe si panganod di hamuna. Di ho tahe dohot di naposom bahwa dohot parapuan dohot di halak gajiamu dohot di dongamu sajabu nang di halak dagang na mangisua di lambung ni. Di pinahanmu dohot di binatang nat di tanomu sadok gogoni tanoi tahe ikon gabe si panganon. Dungi bilangomu ma di ho 7 tahun paradianan sabat ima 7 hali 7 tahun asaliling ni na 7 tahun paradianan sabat gabe 40 sia tahun torupna. Ikon makuling ma bahenonmu suara ni sarune titing di bulan sipaha pitu di hari 10. Ikon di hari pardengganan tahe makuling bahenonmu na suara ni sarune titing di sadok tanomunai. Ikon parpadiam muna do tahun pa 50-on jala titikono muna haluaon di tahun di tanoi tu saluhut halak pangisina iko gabe tahun parolopo-lopo doi di hamu kala iko mulak hamu ganup tu partalianna mulak kuhut ganup tu dongan na hian. Tahun parolopo-lopon do tahe di hamu tahun pa 50 honi dang jadi hamu manabur disi jala dang jadi hamu manggotil sagatna jala dang jadi tapuan munga parbue ni hau anggur naso pinayas ni ratingna. Ay tahun parolopo-lopo doi iko badia doi di hamu ikon panganom muna di si gogo ni ladang na tu buboti. Ia di tahun parolopo-lopo ni ikon mula tu ganuk partalianan ni hian ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani di bata jalan nau peupsa. Amen. Marinde mahita sian buku ede nomor 140 ayat sada girgir mahamu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pertanyaan malam ini yang tertulis pada kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Indonesia merupakan negara yang sangat rawan bencana alam. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu akibat
peristiwa alam sendiri dan akibat ulah manusia. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri banyak masalah kerusakan alam disebabkan oleh ulah manusia. Kerusakan alam baik di darat, laut, dan udara banyak diciptakan oleh manusia. Ini merupakan pengingkaran jati diri manusia sebagai mitra Allah untuk memelihara alam ciptaannya. Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai segala makhluk ciptaannya. Akibat dosa, manusia tidak mengindahkan mandat tersebut. Manusia menjadi rakus dan serakah dengan mengeksploitasi alam ciptaan Tuhan, sehingga banyak terjadi bencana alam karena ulah tangan jahil manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada firman Tuhan saat ini Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes. Dia melihat ada 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut dan juga di pohon-pohon. Keempat malaikat tersebut ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Tentu ini adalah sebuah bencana yang dahsyat. Tuhan akan menyatakan penghakimannya yang semakin lama semakin dahsyat, yaitu ketika murka Allah dinyatakan kepada orang berdosa, sehingga tidak ada orang pun yang dapat berlindung, baik orang yang berkuasa maupun orang yang paling rendah. Setelah itu kemudian Yohanes melihat ada seorang malaikat lain yang membawa materai Allah, memberi instruksi kepada 4 malaikat yang bertugas merusak bumi dan laut agar melakukan tugasnya setelah hamba-hamba Allah dimateraikan. Di dalam nats ini pemateraian menandai orang-orang sebagai orang-orang tebusan Allah dan merupakan jaminan perlindungan dari penghakiman ilahi. Dalam Yehezkel 9 ayat 1 sampai 6 kita melihat bagaimana orang-orang benar di Yerusalem diberi tanda pada dahi mereka agar terhindar dari malapetaka. Oleh sebab itu, materai Allah atas seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah milik Allah dan berada di bawah pemeliharaannya. Dengan tanda ini, mereka dipisahkan untuk mendapat belas kasihan dan keselamatan di masa-masa terburuk. Mereka yang dimateraikan inilah yang akan dapat bertahan pada hari murka Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ditahannya angin-angin itu hanya berlangsung sementara, yaitu sampai hamba-hamba Allah dimateraikan pada dahi mereka. Itu artinya pengrusakan bumi, laut, dan pohon-pohon pada masa murka Tuhan itu belum terjadi. Karena ketika bencana itu terjadi, kita dapat membayangkan betapa rusaknya bumi ini. Mungkin kita dapat melihat gambaran kecil, walaupun tak ada bandingannya dengan bencana yang akan terjadi nanti, dengan kejadian bencana yang diakibatkan oleh tsunami, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Kita melihat bagaimana keadaan yang buruk itu nyata terjadi, yang memakan banyak korban itu nyata terjadi. Oleh sebab itu, saat ini adalah kesempatan di mana Tuhan masih mengizinkan kita menikmati hidup di dalam alam ciptaannya yang indah.
Sejak semula manusia sudah ditetapkan untuk berdampingan dengan alam, karena Allah menetapkan manusia sebagai mitranya untuk mengelola dunia ini di mana dia tinggal. Dengan demikian seharusnya manusia bersahabat dengan alam dan bukan sebaliknya. Seharusnya manusia sadar bahwa karena manusia pada dasarnya hidup dalam ketergantungan dengan ciptaan lainnya. Untuk itu marilah kita kembali ke jati diri kita sebagai mitra Allah. Hendaknya kita mulai memenuhi panggilan kita untuk mengelola dunia ini dengan memiliki etika terhadap lingkungan di mana kita ada. Sebab etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat. Usaha-usaha nyata perlu untuk dilakukan. Mari pelihara ciptaan Tuhan, mari selamatkan ciptaan Tuhan demi kebaikan kita bersama. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap memelihara ciptaan, karena kehidupan kami juga tergantung dengan keadaan ciptaan yang telah Engkau berikan untuk dikelola oleh umat manusia. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah setiap kami menyadari pentingnya untuk memelihara ciptaan, dan kami dapat melakukan aksi-aksi nyata dalam kehidupan kami setiap hari demi kebaikan kami bersama. Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa buat seluruh jemaat dimanapun berada. Kiranya Engkau menyertai mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, menjauhkan segala penyakit, terlebih akibat virus corona. Biarlah kami jauh dari itu ya Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit dan juga terkena virus tersebut, kasihani mereka. Tuhanlah kiranya yang menyembuhkan mereka. Allah Bapa di dalam surga, berkati gereja-Mu yang dalam proses mempersiapkan untuk beribadah kembali di tengah-tengah gereja-Mu ini. Biarlah segala persiapan dapat dilakukan dengan baik dan dengan aman, kami dapat beribadah kembali pada waktunya di tengah-tengah gereja-Mu ini. Allah Bapa di dalam surga, kiranya Engkau senantiasa tetap menguatkan dan memberi kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa ini agar tetap melayani masyarakatnya dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga tetap dalam keadaan adil dan sejahtera. Allah Bapa di dalam surga, terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 63 ayat 1. Tuhan karya-Mu sungguh besar. Sungguh besar, ya kali
pasada maruhatta martangyang mahita. Oleh Tuhan debata amanami namara bangsa di Banu Gijang. Ditikyon ali Tuhan manduk muliati hami tu adupam. Allah dipakilala rohanami. Godang doa sini roham di pasato Tuhan. Ganuk marsada-sada. Di paluaco pardumuan nami, pertanyaan nami dia para tikyon. Ima pertanyaan di bagas nami bi, na dipandu parhala dusian bagas joromi. Melalui media elektronik, oleh Tuhan debata, di paluaco kami mangedehon, ede puji-pujian dia para ditikyon. Di palaco kami mabege barita nauli na pinasahat ni naposomi. Mulia tema Tuhan. Lumobi mali Tuhan barita nauli na pinasahat ni naposomi. Lam tabba maha porsiang nami tutikin nenengro. Boy pakyaw nami di parmuluan nami sigano pari. Nang dinaposomi piali Tuhan namar barita nauli di hami dia para ditikyon. Tabay ma pasupasum tabay lasni roha. Tabay gugu. Tabay bisu kali Tuhan. Asalam rarak barita mi di hami. Nang dilihat portibion. Ali Tuhan debata bano nami do ditang yang nami di huriam hakabipi jam bisada sian poso-poso saat tuna magudang nang naung saur matua manang nalansia. Ali Tuhan o matoktong na mga ramutihan sahat putiki nanengro padaw akapar sahiton padaw akapar marana li Tuhan urupi hami mangulaw-ulaw nami na maragami nang buanon nami doa li Tuhan di keluarga na masiho di hagabion ali Tuhan debatal pasu-pasu manasida pasahak ma hagabion anak dobor asa toktong nasida marlas ni roha memuji pasangapon kuar nabadiye tongdo Tuhan banu nami di anak pun nami anak nang boru nami nasodapotan rokap ali Tuhan pasahak mali Tuhan sirokap to dinasida Obar tulomoni roham asa hamyak kanatoras di bogasan lasni roha. Buanon nami duali Tuhan ditang yang nami dia pari kikyon ima di keluarga nako na dampak pandemi COVID sa pungsia. Leo mali Tuhan hasabaron di nasida. Asa toktong nasida buy mga lubah rumah tangga nasida yanak ko nasida duluan nyari di bogasan hahipasong unang loas nasida maddeli alay tabay masilas niwa di nasida ali Tuhan tujuluan nyari ali Tuhan debata banon nami dotong nang dongan nami na di bogasan parsahiton napiak di bagas nasida nang nadirawat di rumah sakit. Ina nami nyonya si majuntak borusiahaan. Ina nami nyonya MC Hombing boru lubatubing. Amang nami o simbolon borusiat turi. Amang nami RP Nababan boru lubatubing. Inang nami nyonya P Sinaga boru lubatubing. Inang nami nyonya besi tanggang guru sinaga
Inang nami nyonya si tua tewe si ani parboru manihuru. Ama nami asi majutak boru silitonga dirawat di rumah sakit Samarinda kecelakaan kerja. Nang ama nami erna 70 boru siagian. Inang nami nyonya si jabat boru si haloko. Nang borumi Gipti Pranesa boru si anipar. Ina nami nyonya si tua insinyur RF si Mamora boru si yahaan. Nang yanakon ni si Joshua si Majunta boru turnip di Lubuk Lingga wali Tuhan. Ape hotangamu namar muliai. Pargogoya ka ubat na ipangan nasida li Tuhan. Toktong nasida di bugasan pos ni roha. Napamalumo mudo parsahitot siapa matang nasida. Unang loas nasida li Tuhan di bugasan pardilian. Alay toktong mang pasahat silas ni roha tu nasida tujuluan nyari. Nangaka keluarga li Tuhan. Na mangurus nasida tok pasat las ni rohat nasida li Tuhan umo bimadiasi ni roham asabuy nasida mangurus keluarga na dibugasan parsahiton ali Tuhan dibata banun nami donang ditikion ditang yang nami iman naro surat pemerintah neng mabain prosedur tatanan baru manangiunas normal neng patu pau menai mali Tuhan ibadah di bagas joromon jalan matar pilit akka pengurus sebagai protokol kesehatan di area tempat ibadah parkubui nasida li Tuhan parbisuhi asabui nasida mangulahuni dibugasan lasni roha tuturi ali Tuhan nasida ahadu sipatu pau nasida tuhuria namion asabui hami ali Tuhan marpungu di bagas joromon naung lelengku parsita hami ali Tuhan dibata kudang do na mangalihon manang na peduli tuaka ruas ni huriam na hona dampak pandemi COVID-19 tileon nasida sautik sian na pinasa ni kunasida li Tuhan moliate ma tabay mali Tuhan pasupasum do pitu tikinengo dinasida tabay makasilas roka ala pilihan nasida duali Tuhan bantuan berupa dana manang sembako ali Tuhan dibatanang di pinoparnami nadau siakan oh mali Tuhan nama aramoti nasida padau parmarani daging naktodi Tuhan debata udang dosi pangiduan nami alai nakso pangidu hami tuktong do ali Tuhan dipasa to Tuhan dibayani ajari hami ali Tuhan madok meliati disudi dengan basam nang pinasaha mu Tuhan Tuhan debata perdosa na gudang do hami mangidu hami tu ado pamu namar muliai se samai asa tutama hami jadu pamu tamama hami majalo pasu-pasum na asinoramdo pe titik kinairo ima sopa dohot elilit nami nau sopa kami marhiti anak Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Marende mahita sian buku ende nomor 650 ayat 2 do 4 Uhud papungu pilihan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Horas.